sesi diskusi panel bersama dengan 4 pembicara kita. Yang pertama, Bapak Hendrik Kusuma dari Pintrako. Dan yang kedua, Bapak Armanto Prasetyo dari Selindo. Yang ketiga, Bapak Nofriyadi Amin dari MSI Cisco and CBA. Dan yang keempat ada Ibu Ratna Juwita dari Abdijaya Integra. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk 4 pemateri kita pada hari ini dalam sesi diskusi panel. Panel diskusi ini akan dipandu oleh moderator Ibu Etmalia Rohmani dari Klip DJP selaku pengurus bidang penghargaan ICCA. Kepada Ibu Etmalia Rohmani kami persilakan. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Good afternoon ladies and gentlemen. Kita akan memasuki discussion panel. Dan pada sore hari ini saya akan memandu. Perkenalkan, saya Etmalia Rohmani dari Kring Pajak 1500200. Saya akan memanggil 4 pemateri kita pada sore hari ini. Please welcome yang pertama Bapak Hendrik Kusuma, Senior Product Manager dari Pintrako. Silakan duduk Bapak. Baik, berikutnya adalah Bapak Armanto Prasetyo, Vice President of Sales and Marketing dari Selindo. Dan pemateri ketiga yaitu Bapak Nofriyadi Amin, Solution Architect Manager for Collaboration and Contact Center Business Solution dari MSI Cisco CBA. Dan pemateri kita yang keempat yaitu Ibu Ratna Juwita, Sales and Marketing Director dari PT Abdijaya Integra. Baik. Selamat datang kepada keempat panelis pada sore hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, masing-masing narasumber akan membawakan materinya selama 10 menit ya. Bapak Ibu, hanya 10 menit ya. Oke. Jadi masing-masing 10 menit dan setelah itu akan ada sesi pertanyaan. Ya, sesi diskusi. Namun hanya 2 pertanyaan saja Bapak dan Ibu ya. Karena bagi yang bertanya nanti akan mendapatkan hadiah dari Jabra BIS 1500 Duo USB. Jadi luar biasa, tepuk tangan dulu dong Mbak Jabra ini. Baik, tanpa berpanjang kata, kita akan mendengarkan materi dari Bapak Hendrik Kusuma, Senior Product Manager dari Pintrako. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Ya, salam kenal. Nama saya Hendrik Kusuma, mewakili dari Pintrako Group dari Pintrako Teknologi. Oke, kesempatan sore ini mungkin nggak banyak ya, hanya 10 menit. Saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana caranya mengoptimize atau mengoptimalkan customer experience gitu ya. Seperti apa sih caranya? Nah, kita akan coba sedikit bahas di sesi ini. Kamu aja ya, Mas, dari sini. Oke, kalau kita tahu mungkin di era 70, 80, 90 kebanyakan pelanggan kita menghubungi menggunakan jalur komunikasi PSTN call atau datang ke kantor cabang gitu ya. Saat ini kebanyakan layanan contact center sudah mengembangkan banyak pilihan channel, tidak hanya menggunakan voice channel tapi juga menggunakan digital channel atau banyak disebut dengan teknologi berbasis omni channel. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, cuman pertanyaannya apakah benar-benar sudah
mengimplement teknologi berbasis omnichannel karena beberapa prasyarat mungkin. Jadi memang ketika kita sudah berhasil memberikan teknologi berbasis omnichannel, kita dapat memberikan pelayanan terhadap pelanggan single of view gitu ya, secara konsisten di semua channel yang kita sediakan untuk pelanggan kita. Dan ini adalah salah satu PR yang terbesar karena kebanyakan layanan yang kita berikan atau channel yang kita berikan itu berbasis silo, beberapa ya, ada beberapa juga sudah terintegrasi, dan ini adalah solusi yang banyak digunakan saat ini oleh layanan kontak center di Indonesia. Nah, lebih dari itu, kebanyakan penyedia jasa kontak center juga meningkatkan tidak hanya memberikan terhadap pelayanan customer yang lebih baik gitu ya, tapi juga bagaimana dapat memberikan pelayanan atau experience yang lebih baik juga terhadap agentnya, user experience maupun employee experience. Kenapa? Karena udah pasti nggak mau ya tim IT repot-repot kalau misalnya sistemnya banyak problemnya, dan nggak mau juga agent tuh menggunakan sistem yang susah digunakan dan susah untuk melayani customer. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita tingkatkan, bagaimana dapat memberikan customer experience nggak cuma untuk pelanggan kita tapi juga untuk karyawan dan user experience kita. Oke, gimana caranya? Jadi setidaknya ada 4 langkah ya, ada 4 langkah untuk mendapatkan customer experience yang lebih baik. Yang pertama adalah bagaimana cara kita memberikan connectivity terhadap pelanggan kita. Yang pertama ya. Kedua, bagaimana cara kita dapat memberikan informasi yang tepat kepada pelanggan kita. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang tepat kepada pelanggan kita. Yang terakhir adalah memberikan resource yang sesuai dengan profil pelanggan kita ketika dia menghubungi dan berinteraksi terhadap layanan kontak center. Dan yang pasti setelah itu kita penuhi, kita dapat memastikan pelayanan customer experience dapat diberikan dengan lebih maksimal lagi. Oke, detail bagaimana sih? Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa poin untuk dapat mencapai itu. Pertama adalah dapat mengeliminasi semua layanan berbasis silo, baik services yang masih belum sesuai ketika pelanggan melakukan call, pelanggan melakukan chat, email, dan lain-lain, experience-nya berbeda. Atau bahkan sistemnya belum terintegrasi, jadi belum kelihatan tuh customer journey-nya, interaction-nya sebelum seperti apa, itu juga akan mengakibatkan pelayanan yang tidak maksimal. Itu yang pertama caranya. Yang kedua juga bagaimana caranya semua channel yang kita sediakan itu dapat terintegrasi dengan aplikasi pendukung. Biasanya kita sebut namanya CRM. Jadi semua channel yang kita sediakan buat pelanggan dapat dipastikan dapat terhubung dengan CRM. Untuk apa? Untuk mengetahui informasi pelanggan kita, profilnya, historinya, semuanya dapat terpenuhi ketika sudah berhasil terintegrasi semua channel dengan aplikasi CRM kita. Itu adalah syarat mutlak juga. Selanjutnya apa lagi? Yang ketiga itu juga diperlukan customer juga menginginkan ketika berhubung dengan agent dapat dilayani dengan agent yang tepat sesuai dengan kebutuhannya di waktu yang tepat. Ini juga salah satu poin yang diutamakan, gimana cara kita dapat mendeliver itu. Selanjutnya adalah bagaimana caranya agent juga dapat dibantu oleh back office mereka atau subject matter expert mereka ketika melayani suatu informasi yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya sistem dapat memberikan blended ya. Jadi di sisi agent dapat menggunakan single desktop yang sama antara agent voice, antara agent digital dengan supervisor, sehingga ketika kita mau menggabungkan satu agent melayani beberapa channel, contoh seperti web chat, seperti WhatsApp, dapat menggunakan agent yang sama sehingga secara produktivitas akan menjadi lebih baik. Nah, setidaknya ini adalah 5 faktor yang diperlukan untuk dapat memberikan customer experience yang lebih baik. Nah, bagaimana cara mendapatkannya gitu ya? Jadi perusahaan tentunya kita perlu menyediakan teknologi, inovasi yang tepat untuk kebutuhan customer kita. Apa aja sih? Udah pasti semuanya punya layanan berbasis voice channel. Setuju ya?
Ada yang sudah menggunakan channel berbasis web RTC atau VoIP call? Kalau ada boleh tunjuk tangan, ada di sini. Layanan contact center sudah menggunakan web RTC call? Belum ya. Jadi pelanggan nggak hanya melakukan call menggunakan jalur PSTN, tapi dia juga bisa menelpon menggunakan jalur internet. Dia masuk ke mobile apps, dia masuk ke web app, dia telepon menggunakan jalur internet. Sama hal seperti WhatsApp call. Nah, banyak perusahaan saat ini sudah mengembangkan ke arah sana. Salah satunya juga ada bank berwarna biru juga sudah berhasil menerapkan itu. Nah, ketika kita memberikan solusi atau channel voice, udah pasti juga diperlukan apa lagi selain voice? Udah pasti contact center membutuhkan namanya voice recording. Udah pasti contact center membutuhkan namanya screen recording, quality management, ya. Ada juga WFM atau workforce management. Ada juga apa lagi? Speech analytic untuk mengetahui trend call yang terjadi dalam satu waktu, misalnya dalam 1 minggu. Pembicaraan apa sih yang sering dibicarakan oleh customer kita atau pelanggan kita. Juga dibutuhkan teknologi untuk integration ke CRM kita. Pastikan semua channel kita dapat terintegrasi dengan CRM yang ada di tempat kita. Selanjutnya juga ada customer journey juga dibutuhkan. Juga ada digital, udah pasti. Kalau tadi kita ngomongin voice, digital juga diperlukan. Kenapa? Karena sekarang trennya udah nggak cuma voice ya. Pelanggan juga pengen komunikasi yang mungkin lebih mudah karena sering menggunakan WhatsApp misalnya. Juga kita perlu sediakan. Nah, itu semua teknologi yang perlu kita sediakan yang memang sangat dibutuhkan saat ini oleh pelanggan kita gitu ya. Nah, semua yang ada di sini gitu ya, Pintrako sudah berpengalaman mendeliver solusi itu. Salah satunya menggunakan produk Avaya, Verin, dan beberapa yang lainnya. Oke. Sorry. Back. Oke, yang terakhir adalah rangkuman dari yang tadi saya ceritakan di depan adalah kita tentukan semuanya untuk mendapatkan customer experience adalah dengan 4 pilar ini. Bagaimana cara kita dapat memberikan connectivity terhadap pelanggan kita baik di channel voice maupun digital gitu ya. Bagaimana caranya kita dapat memberikan mungkin teknologi untuk kebutuhan mobile apps, mungkin untuk buatan outbound juga gitu ya. Ini adalah satu faktor yang perlu kita siapkan untuk mendapatkan customer experience yang lebih baik gitu ya. Selanjutnya apa? Jadi juga diperlukan untuk menunjang kemudahan untuk agent. Kita juga perlu memfasilitasi agent kita agar dapat bekerja lebih mudah. Bagaimana caranya agent desktop kita dapat terintegrasi dengan CRM misalnya gitu ya. Juga bagaimana caranya bisa terintegrasi mungkin dengan channel-channel seperti bot atau chatbot maupun voice bot. Itu juga diperlukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap customer kita. Selanjutnya adalah managing resource. Ini sebetulnya lebih solusi yang banyak digunakan oleh beberapa produk seperti Verin. Jadi dapat memberikan quality monitoring, scoring terhadap performance agent, dapat memberikan workforce atau scheduling terhadap agent kita untuk memenuhi service level. Nah, ini adalah beberapa tools yang kebanyakan digunakan oleh contact center berskala middle dan besar gitu ya. Di atas 100 seat umumnya menggunakan solusi yang ada di pilar nomor 3. Dan yang keempat adalah kita juga bisa memberikan beberapa teknologi yang umumnya juga banyak digunakan. Salah satunya adalah seperti speech analytic gitu ya, di mana kita bisa mengetahui informasi trend call gitu ya. Dalam 1 minggu ini kira-kira ada berapa banyak sih menanyakan informasi A misalnya, atau misalnya ada berapa banyak sih yang komplain mengenai apa. Nah, itu kita bisa ketahui dengan teknologi yang namanya speech analytic gitu ya. Selanjutnya oh iya, udah habis ya. Oke, rasanya udah habis juga waktunya dan ini adalah set terakhir saya. Mungkin dari saya itu aja. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore semuanya.
Oke, terima kasih Pak Henry. Mohon maaf ya Pak ya, jadi hanya masing-masing kebagiannya 10 menit nih ya. Baik, berikutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Bapak Armanto Prastyo, Vice President of Sales and Marketing dari Selindo. Topiknya adalah From Satisfaction to Advocacy, The Journey of Building Loyal Customer. Silakan Pak Armanto. Oke, terima kasih. Semangat pagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oke, saya senang banget sampai sore masih suaranya masih luar biasa. Ini mungkin karena mau ada undian door prize mungkin ya Mbak, senang kumpul semua. Oke Bapak Ibu teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Armanto dari Selindo Alpha. Sore ini secara singkat saya ingin refresh lagi Bapak Ibu teman-teman. Dari tadi pagi sampai sore ini dengerin secara seksama banget gitu. Seluruh teknologi yang disampaikan oleh teman-teman provider, pointer saya di mana ya? Oh, oke. Terima kasih. Majunya yang mana ya, Mbak? Ini maju. Oh, oke. Oke, ya. Jadi dari tadi pagi sampai sore Bapak Ibu teman-teman fokus dengerin itu kira-kira pengen dapat apa ya, atau apa sih teknologi itu bisa membantu Bapak Ibu teman-teman? Ada yang mau shoot out aja gitu? Ada? Oke, atau saya bertanya begini, siapa di sini yang ingin kehilangan customernya? Nggak ada ya. Jadi bisa dibilang kita saat ini sangat pengen supaya customer kita itu loyal. Apapun kita lakukan Bapak Ibu, termasuk mengconsider seluruh teknologi yang dari pagi sampai sore kita dengerin tadi itu semua. Tujuannya supaya customer atau orang yang sudah bersusah payah kita ajak untuk join dengan brand kita itu mau tetap loyal gitu. Karena kalau zaman sekarang Bapak Ibu itu beda banget seperti mungkin 5-10 tahun atau mungkin 15 tahun yang lalu, di mana kesetiaan terhadap brand itu relatif lebih mudah. Ya, zaman dulu kalau kita sebut pasta gigi, so kita hanya akan tahu satu merek saja gitu. Jadi prosesnya kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman familiar dengan AIDA yang adalah classic marketing ya. Jadi dari awareness, interest. Jadi sangat mudah sekali kalau zaman dulu kita mendapatkan loyalty. Nah, bedanya zaman sekarang so many option Bapak Ibu. Yang jualan produk kita itu bukan cuman perusahaan kita aja, banyak banget yang lain menawarkan produk yang sama. Apalagi kalau anak-anak generasi sekarang, kita sebutnya Gen Z, itu mereka benar-benar udah nggak punya lagi loyalitas kepada brand. Jadi sangat sulit sekali kita menjaga customer kita untuk tetap loyal gitu. Dan mungkin teman-teman pernah baca bukunya Pak Hermawan Kartajaya, Marketing 5.0, di mana sekarang itu trennya itu adalah mengkombinasikan dengan data. Ya, sehingga kita bisa menginterpretasikan skill of human-nya. Kenapa? Karena sekarang orang itu maunya dipersonalisasi. Tadi pagi di sesinya Genesis, ketika orang datang ke cabang, pengen sudah langsung tahu saya kenapa ke cabang itu, jangan lagi ditanya apa yang bisa saya bantu gitu. Jadi orang yang sekarang itu benar-benar pengen dipersonalisasi Bapak Ibu. Nah, teknologi yang dari pagi tadi sampai sore kita dengarkan itu sebenarnya membantu kita untuk bisa membuild loyal customer. Bagaimana kita bisa membangun customer experience yang bagus supaya akhirnya customernya loyal sama kita. Pertama yang kita mesti lakukan Bapak Ibu teman-teman ini adalah kita memahami apa kebutuhan dari customer kita. Ya, dengan mendengarkan, dengan melakukan analisa feedback yang mereka berikan. Analisanya gimana? Kalau masih bisa manual, ya manual. Tapi kalau udah customernya udah jutaan, puluhan juta, then you need a technology, Bapak Ibu. Ya, udah banyak banget teknologi di sana. Bapak Ibu kita dari pagi dengerin ngomongin masalah artificial intelligence, ngomongin AI, ngomongin data analitik.
Itu bisa membantu kita untuk mengakses customer feedback ya dan mempredik preference customer kita itu mau kemana. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mempersonalize experience dari customer kita. Ya, jadi kita harus bisa profiling customer kita itu either berdasarkan umur, berdasarkan kesukaan dan sebagainya, dan kita memberikan solusi yang tepat. Jadi kalau kata saya tidak ada one size fit all di dalam industri sekarang ini. Tidak ada satu solusi yang untuk semua orang. Every customer is different and we should tailor our solution based on each profile. Gimana caranya Bapak Ibu? Kita bisa manfaatkan CRM di sini. Ya, kita bisa manfaatkan database yang kita punya dibantu dengan penerapan machine learning algorithm. Jadi kita bisa profiling data customer kita. Dan ketika mereka telepon atau menghubungin contact center, ingat di sesi tadi pagi Bu Wani Sabu menyampaikan contact center sekarang nggak lagi cuman jawabin problem, mereka harus bisa juga jualan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Contact center sekarang harus bisa jualan. Nah, dengan kita mempunyai basis data yang benar, profiling customer yang benar, ketika ada customer yang telepon, kita bisa menawarkan produk-produk yang cocok dengan profil customer tersebut. Tentunya ketika mereka nggak komplain ya, kalau mereka lagi komplain, kita tawarin produk ya jadinya makin marah. Ya, itu setuju yang kedua. Dan yang ketiga, kalau tadi pertama dan kedua kita melihat di sisi customer, yang ketiga adalah kita dari sisi back office. Bagaimana kita memastikan excellence dan efisiensi dari proses yang kita lakukan di dalam perusahaan. Ya, karena nggak mungkin juga customer-nya nambah, tapi operasionalnya juga terus nambah. Jadi kita harus lakukan bagaimana melakukan service dengan lebih cepat dan juga automation. Ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, kami di Selindo, Bapak Ibu, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di dalam industri, ini kami membawa major brand yang dari pagi sampai sore Bapak Ibu dengarkan di sini, kami bisa membantu perusahaan Bapak Ibu untuk mengimplementasikan ini di tempat Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Tapi yang paling penting adalah what is your need, bukan teknologinya. Anda butuhnya apa? Nah, makanya kami hari ini dari pagi sampai sore yang datang ke booth kami menawarkan free consultation untuk kita discuss bareng-bareng di perusahaan Bapak Ibu apa masalahnya, what is your pain, terutama dalam membuat customer loyalty itu dan bagaimana teknologi integration itu bisa membantu dari perusahaan Bapak Ibu sekalian untuk mencapai teknologi, mencapai customer loyalty itu. Oke, mungkin itu saja Mbak dari kami, dari Selindo Alpha. Saya mau tutup dengan pantun boleh ya, biar kayak yang tadi pagi. Oke, dari Cikini ke Gondang Dia, lewat Cikampek, Tasikmalaya. Selamat untuk para juara ICCA. Anda semua luar biasa. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arman ya. Dan cakep juga ya Pak pantunnya ya Pak ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu ke panelis yang ketiga, yaitu Bapak Nofriyadi Amin dari Solution Architect Manager for Collaboration and Contact Center Business Solution. Dari MSI Cisco CBA, beliau akan membawakan tema Shaping the Future of Interaction with the Power of AR. Semangat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya cukup tegang sore hari ini ya, karena bisa sepanggung dengan rekan-rekan yang sudah punya nama besar gitu ya di industri contact center. Terus beberapa saya lihat juga audiensnya adalah praktisi contact center di masing-masing industri ya. Jadi mudah-mudahan saya bisa deliver informasi yang bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Oke, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu.
saya Novriadi gitu ya, dari Master System, dan hari ini kita berkolaborasi dengan Cisco dan CBA ya. CBA kita juga invite prinsipal kita dari Jepang untuk join di event ini, lihat seberapa besar ICCA itu sendiri gitu ya. Dan feedback dari mereka cukup amazed gitu, karena kata mereka di Jepang belum ada event spesifik kontak center sebesar yang kita hadiri hari ini, gitu ya. Mungkin perlu Oke, hari ini saya coba tadi rekan dari Pintrako, terus dari Selindo sebenarnya sudah ngedeliver materi fondasi dari kontak center ya, omnichannel, terus how to keep loyalty customer gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin saya akan coba deliver hal baru gitu ya. Mungkin nggak terlalu baru, karena saya tahu di beberapa industri ya pendekatan ini sudah mulai dipakai, walaupun mungkin belum banyak gitu. Karena kita tahu level industri kita mayoritas masih fokus di produk atau di produk yang mereka keluarkan gitu, bukan di level teknologinya. Oke. Kita mau coba jelaskan gimana AR gitu ya dapat digunakan untuk mensupport layanan services atau customer services di Indonesia. Oke. Ya, sebelumnya mungkin untuk rekan-rekan yang belum tahu Master System, ya kita mulai fokus di kontak center kurang lebih 10 tahun ya. Mungkin belum selama teman-teman yang lain, tapi hari ini ya kita cukup confidence ya, karena beberapa company itu kita yang maintain kontak centernya, dan kalau teman-teman lihat di sini kita salah satu sistem integrator terbesar di Indonesia ya, dengan double digit growth year on year, dan memiliki kurang lebih 700 employee dengan sertifikasi profesional. Oke. Nah, terkait solusi yang tadi saya mau jelaskan, kita juga bekerja sama dengan CBA. Jadi CBA ini adalah prinsipal dari Jepang gitu ya, yang sebenarnya sudah mensupport cukup banyak customer, khususnya financial services ya, di proses onboarding customer di Indonesia. Gitu. Kami nggak perlu sebutin customernya apa, tapi beberapa bank besar sudah menggunakan solusi dari CBA. Oke. Lalu selanjutnya saya coba kutip ya. Jadi tadi sambil menunggu sesi saya coba browsing gitu ya, kaitan atau beberapa research yang terkait materi yang akan saya bawakan. Jadi yang cukup menarik itu saya dapati research dari Gartner yang menyebutkan bahwa di tahun 2025 gitu ya akan ada lebih dari 50% company gitu ya yang bergerak khususnya di field services ya, field services management, itu akan mencoba mengekspor penggunaan dari augmented reality AR gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian di sini juga paham apa AR ya. Nah, ini AR ini digunakan kalau berdasarkan hasil research Gartner akan digunakan sebagai tools collaboration ya dan sharing knowledge, di mana nanti kaitannya mungkin di spesifik industri seperti yang tadi sebelumnya pemateri dari PLN Icon Plus ya, itu mungkin kita bisa cerita banyak di situ. Biasanya kalau kita ada problem token listrik ya, seperti di rumah saya biasanya pakai aplikasi dari PLN, tapi mostly itu interaksinya di chat gitu ya kan, di chat, lalu biasanya nanti di follow up ke WhatsApp gitu. Nah, seringkali di situ ada gap tuh, teman-teman support
memberikan informasi, ketik bla 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 bla. Tapi untuk orang yang mungkin nggak paham, itu akan sulit mencerna informasi tersebut. Nah di sini, ya, seperti yang ada di slide saya, itu merupakan challenge, ya, real challenge yang ditemui, gitu ya, khususnya di industri yang memang membutuhkan follow up action yang lebih jauh, gitu, beyond dari sekedar interaksi yang sudah ada, omnichannel tadi sempat dijelasin. Oke. Nah selain itu juga terkait sharing knowledge, ada kendala yang sering saya dengar dari teman-teman contact center operational, sulitnya mengedukasi atau mentraining agent supaya mempunyai capability yang setara, gitu ya. Misalnya ada beberapa bank menempatkan agent di Jakarta, ada di Semarang, gitu ya. Kadangkala skill set dari agent yang ada di Jakarta itu berbeda dengan yang di Semarang. Nah itu beberapa challenge juga. Terus sekarang juga kita kerap kali dengar isu sustainability, gitu ya. Jadi mungkin bahasa simpelnya go green. Setiap industri dituntut untuk menyediakan solusi yang go green. Ya, kalau kaitannya ke support, tiap kali ada field support on site itu udah pasti ada carbon cost-nya, gitu ya. Ada biaya transport, belum lagi nanti kalau udah datang ke lokasi, usernya atau problemnya nggak bisa langsung solve, dia harus kembali lagi sedemikian rupa. Nah itu yang kita mau coba improve, gitu ya. Nah sebelum masuk ke situ mungkin saya mau mengutarakan perbedaan dari virtual reality dengan augmented reality, gitu. Jadi seringkali kita dispute atau bingung membedakan mana yang virtual reality ataupun augmented reality. Jadi kalau di virtual reality, VR ya yang sering kita sebut, itu merupakan hasil gambar yang di-generate oleh komputer, gitu, menyerupai bentuk aslinya, lalu kita gunakan gambar tersebut. Seringkali kita pakai untuk biasanya tuh di konsol game, gitu ya. Tapi kalau augmented reality, ya, gambar yang digunakan adalah gambar real. Even kalau di solusi yang kita jelaskan itu merupakan gambar yang dihadirkan secara live, video, gitu ya. Lalu di dalamnya kita bisa insert annotation, ya, kita bisa tempel ke problem atau ke produk tertentu, di mana itu nanti akan sangat membantu teman-teman di lapangan. Oke, ya, dengan solusi Care AR, jadi nama solusinya Care AR yang kita bisa kombinasikan dengan contact center, ya, apapun itu brand contact centernya sebenarnya, karena ini sifatnya API, ya, itu kita bisa lakukan bentuk support, ya, dengan remote support, gitu. Lalu sampai ke level self resolution, ya, serta mengurangi cost, gitu. Mengurangi cost itu ini agak sensitif. Bentuknya bisa dengan mengurangi biaya perjalanan dinas untuk support ke remote location, ya. Dan yang pastinya kita bisa mengimprove customer experience, gitu. Oke. Nah mungkin untuk lebih jelas, saya mau coba show satu video ya. Challenged with increasing service costs, unnecessary dispatches, and unscheduled visits? Concerned about Jadi ini adalah downtime solusi Care and AR. bridging the skills gap in your workforce? Welcome to Care AR, a Xerox company that is reinventing the service experience. Meet Erin, a lab worker who confronts an issue with her lab analyzer. An error message has occurred and it's holding up Ya testing ini adalah real operations use and case ya severely yang impacting lab productivity. deploy di luar negeri, gitu ya. Memang belum Erin opens the Care terjadi AR di Indonesia Instruct saat app ini. on her device to begin solving the issue. First, Erin enters the displayed error code and Care AR gives her step-by-step instructions to fix the issue.
Care AR Instruct directs her to open the device door, as the error has to do with the robotic arm. As a new lab technician, she is unsure of her ability to solve the problem alone, so she launches Care AR Assist to get an experienced technician to help. Steven is connected with her and can see everything that she can see through the app. He recognizes the error code and immediately begins annotating where the issue is and what steps Aaron should take to fix the problem. By using Care AR's augmented reality tools, Steven can give Aaron the precise direction she needs to fix the complex machine, clearly and simply. Following the annotations, Aaron confidently solves the issue by unscrewing the fastener and removing the stuck tube as Steven guides her. With the robotic arm cleared, Aaron confirms the error message is gone, and Steven tells her that the machine is good to continue operation as normal. An issue that could have cost the company hours of downtime was quickly resolved in a matter of minutes with Care AR. In another scenario, Jason has to travel to repair a lab analyzer. Before leaving his office, he's able to navigate through his service. Oke, mungkin saya potong videonya ya, supaya nggak kepanjangan. Jadi intinya di solusi Care AR itu sendiri kita punya dua modul atau dua tahap proses gitu ya. Yang pertama adalah Care AR Instruct, ya, di mana kita bisa, saya contohkan yang paling relevan tadi, misalnya Pak Ari ya dari PLN, itu PLN sudah nge-build satu mobile apps gitu ya. Tadi saya dengar juga sudah ada penjelasan how to-nya gitu ya untuk simple problem. Nah, sebenarnya kita masih bisa improve lagi materi atau troubleshooting atau how to dari layanan PLN itu sendiri dengan Care AR Instruct. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau misalnya sudah ada gambar token listrik misalnya. Nah, sebenarnya dengan Care AR Instruct kita bisa tambahin annotation gitu yang menjelaskan secara langsung ya bagian-bagian yang kita bisa perbaiki secara self service. Artinya ini layer awal gitu supaya ya secara overall customer experience atau customer service kita bisa meminimalisir customer untuk mengkontak call center gitu selama ya problem tersebut bisa di solve oleh mereka sendiri. Ini salah satu contoh use case gitu ya. Nah, yang kedua, apabila memang dengan modul Care AR Instruct itu atau misalnya saya sebagai customer masih belum bisa memperbaiki sendiri gitu ya, karena memang ada anomali gitu ya, ada problem gitu. Nah, saya bisa kontak ke teknisi gitu ya, kontak ke teknisi dengan gambaran real video gitu ya, disertai dengan proses troubleshootingnya gitu, dimana saya kontak misalnya ada expert teknisinya PLN di remote ya, bisa di Jakarta ataupun dimanapun ya, dia bisa melakukan anotasi ya. Kalau kita lihat di sini ada aplikasi mobile, terus si teknisi itu menunjukkan bagian mana sih sebenarnya yang harus diputar gitu atau diperbaiki secara remote. Pun Care AR Assist ini kita bisa integrate ke beberapa aplikasi, baik itu aplikasi CRM ataupun ticketing system gitu ya, untuk mempermudah reporting atau escalation di level customer service. Oke. Ini adalah beberapa customer Care AR ya secara global gitu. Dan mostly memang ini adalah company-company yang bergerak di bidang manufacturing gitu ya. Karena memang use case ini akan sangat relevan apabila kita bicara soal teknis ya, entah itu komputer, kelistrikan, pabrik dan lain-lain gitu. Dan terakhir mungkin sebagaimana kita pahami
di suatu layanan call center ini adalah KPI yang biasanya ditetapkan. Harapannya dengan solusi Care AR tadi ya, kita bisa mengimprove ya performance dari layanan kontak center kita secara keseluruhan gitu ya. Baik itu AHT-nya, FCR-nya, even sampai ke working time gitu. Karena kita even nggak perlu kirim orang ke remote, dia bisa dibantu atau disupport secara virtual tadi ya. Oke, mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Baik. Terima kasih Pak Nofriyadi. Berikutnya kita akan mendengarkan panelis berikutnya yaitu Ibu Ratna Juwita dari Abdi Jaya Integra. Beliau adalah Sales and Marketing Director dan beliau akan membawakan topik Switching to Mobile in VoIP Call. Kepada Ibu Ratna Juwita kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat kan? Oke baik. Sebelumnya saya doakan semua yang ada di ruangan ini dan di acara ini sehat selalu ya Bapak Ibu. Amin. Kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Ratna Juwita sebagai Sales Director di PT Abdi Jaya Integra. Saya ditemani rekan saya, Pak Gilang, sebagai Business Development di PT Abdi Jaya Integra. Kami merupakan bisnis partner Avaya untuk level Diamond. Dalam kesempatan ini, kami ingin sharing mengenai teknologi VoIP Call yang telah kami implementasikan di salah satu customer kami, yaitu Financial and Banking. Untuk lebih detailnya, nanti Pak Gilang akan meneruskan mengenai detail teknologi VoIP Call yang telah kami implementasikan. Pak Gilang, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Ratna. Oke, di sini kita ingin membahas gitu ya. Mungkin dari pagi sampai sore, terus tadi sempat dibahas juga oleh Pak Hendrik ya, mengenai omni channel gitu ya. Terus teman-teman juga yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sempat hadir ke booth kita. Kita juga sudah membahas banyak gitu ya tentang omni channel. Bagaimana omni channel itu sangat powerful, sangat membuat bisnis menjadi lebih mudah, kontak center menjadi lebih mudah gitu ya secara bisnis. Dan ini kita di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu teknologi yang sebenarnya sudah cukup lama ada gitu ya, tetapi masih jarang diimplementasikan gitu. Tadi sempat juga dibahas oleh Pak Hendrik gitu ya, sempat ditanya berapa banyak sih yang sudah implementasi VoIP Call di sini gitu ya. Terus saya lihat, wah nggak ada yang tunjuk tangan sama sekali gitu. Berarti VoIP Call ini belum ada atau belum terimplementasikan dengan baik di company-company yang ada di Indonesia ini gitu ya. Padahal secara bisnis dan secara teknologi VoIP Call ini sangat-sangat powerful, tidak kalah gitu ya dengan teknologi omnichannel tadi gitu. Teknologi VoIP Call ini sangat berguna gitu ya untuk kelanjutan bisnis dalam sebuah kontak center. Oke, kita coba masuk ya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu ya, VoIP Call itu apa gitu ya. Jadi VoIP Call ini adalah suatu teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan panggilan melalui internet gitu. Kalau biasanya call center atau kontak center itu rata-rata
untuk customer menghubungi kontak center itu biasanya menggunakan PSTN gitu ya, atau dari penyedia jasa telepon gitu ya. Dan di sini kita VoIP call itu dengan teknologi VoIP call ini customer dapat dengan mudah mengakses kontak center hanya dengan melalui internet. Seperti itu. Nah ini kita akan coba masuk ke value-value yang akan didapatkan dengan adanya VoIP call ini ya. Yang pertama yaitu kemudahan pengguna. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pengguna dapat dengan mudah melakukan panggilan ke kontak center hanya dengan menggunakan internet melalui aplikasi website ataupun mobile. Ya, jadi di situ customer tidak perlu menyediakan pulsa, tidak perlu khawatir pulsanya habis gitu ya. Dia bisa sesuka hati berkomplain ria gitu ya ke kontak centernya sampai dengan solusinya dapat disampaikan gitu dengan baik gitu. Jadi di sini tidak ada kekhawatiran oleh customer bahwa ketika dia menghubungi kontak center, dia menghabiskan pulsa dan dia takut akan hal yang ingin dia sampaikan itu tidak optimal gitu. Dengan adanya VoIP call ini dia tidak akan khawatir seperti itu ya Bu Ratna ya. Betul Mas Gilang. Ya. Oke, yang kedua yaitu kemudahan integrasi. Kemudahan integrasi ini seperti apa? Jadi fitur VoIP call ini dapat dikembangkan dan menjadi sangat powerful karena dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang lain gitu ya. Tadi seperti dibahas, dia bisa diintegrasikan, disisipkan di modul website ataupun di mobile gitu ya. Jadi jika di banking atau di bisnis-bisnis itu teman-teman sudah memiliki aplikasi mobile banking atau aplikasi mobile, nah itu VoIP call ini bisa disisipkan di aplikasi tersebut gitu. Jadi ini akan sangat memudahkan customer gitu. Seperti itu. Bentar. Ini. Yang ketiga, kemudahan koneksi. Jadi pengguna hanya membutuhkan koneksi internet. Cukup dengan koneksi internet dan user atau pengguna ini bisa langsung terhubung dengan customer gitu ya. Langsung terhubung dengan kontak center. Seperti itu. Yang keempat, hemat. Hemat karena tidak perlu khawatir adanya biaya panggilan. Seperti yang tadi dibahas, customer ini tidak perlu mengkhawatirkan menghabiskan pulsa gitu ya. Karena rata-rata sekarang itu pulsa di HP kita itu kosong gitu ya. Kita hanya cukup membeli paket internet saja gitu, dan itu sangat memudahkan customer untuk menghubungi kontak center untuk banking atau yang lainnya gitu. Lalu yang terakhir, tidak perlu perangkat khusus. Nah di sini kenapa tidak perlu perangkat khusus? Karena VoIP call ini bisa diimplementasikan di PABX apapun gitu ya. Di PABX yang berbasis VoIP. Jadi ini sangat mudah gitu untuk diimplementasikan gitu. Jadi kami di sini ingin istilahnya membuka kembali ke teman-teman gitu ya. Ada suatu teknologi yang mungkin teman-teman ini, Bapak dan Ibu ini sempat terlewat gitu ya, karena fokus dengan omni channelnya yang sempat dari pagi sampai sore ini dibahas. Tapi ada satu teknologi yang itu sangat powerful dan sangat berimpact terhadap bisnis gitu ya. Nah itu namanya adalah VoIP call. Oke. Seperti itu Bu Ratna. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gilang, Bapak Ibu, teknologi ini luar biasa, dapat memudahkan dan menjembatani antara pemilik kontak center dan customer. Jadi teknologi ini sangat luar biasa. Jadi jika Bapak Ibu
membutuhkan teknologi ini, nanti dapat menghubungi kami ya Bapak Ibu. Terima kasih dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi penampilan dari 4 panelis kita. Plus Pak Gilang jadi 5 ya Pak ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua panelis. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mohon maaf karena keterbatasan waktu hanya diberikan kesempatan 2 pertanyaan. Dan masing-masing penanya akan mendapatkan hadiah dari Jabra B1500 Duo USB. Baik, sudah kelihatan yang berhijab putih ya. Silakan. Nanti dari panitia akan menghampiri. Boleh disebutkan nama, dari mana, dan pertanyaan ditujukan apakah untuk semua panelis atau hanya salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nani dari PT Linknet. Saya mau bertanya kepada Ibu Ratna atau Pak Gilang ya dari PT Abdi Jaya Integra. Ini saya sangat tertarik ya karena di sini VoIP call memang belum banyak yang menggunakan dan tadi disebutkan core value-nya seperti kemudahan penggunaan, kemudahan integrasi, koneksi, hemat dan tidak perlu perangkat lainnya. Dan ini opini saya adalah ini kelebihan dari VoIP call. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apa saja kekurangannya dan bagaimana mengurangi atau menghilangkan kekurangan dari VoIP call ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Nani. Silakan Pak Gilang atau Ibu Ratna. Oke, terima kasih Ibu izin menjawab ya. Jadi memang tadi saya cukup amazed ya gitu. Saya berusaha memancing gitu ya, suatu teknologi yang cukup powerful dan kenapa jarang diimplementasikan dan ternyata langsung ada yang tertarik gitu ya. Ya nanti Ibu bisa langsung ke bot kita untuk tanya jawab lebih detailnya ya kalau untuk mengimplementasikannya. Dan di sini tadi saya membahas mengenai keunggulan dan apa sih kekurangannya gitu ya. Di sini kita coba lihat dari sisi keunggulannya itu berarti ada kekurangannya. Nah ini kekurangannya apa gitu? Dan kekurangannya itu yaitu dari sisi dia sangat tergantung oleh internet. Sangat tergantung oleh internet. Jadi ketika customer menghubungi kontak center kita dan ternyata mungkin beliau yang menghubungi ini sedang berada di tempat yang kurang bagus sinyalnya gitu ya. Dan itu akan sangat tergantung oleh internet gitu ya. Dan itu akan menjadi komunikasi ini menjadi tidak lancar gitu. Itu sangat tergantung ke internet. Jadi kalau PSTN dia lebih stabil karena dia jalurnya itu berbeda kan ya. Kalau PSTN dia lebih stabil gitu. Kita kalau nggak ada internet, kita nelpon PSTN itu lancar. Tapi ketika kita menggunakan VoIP call dan internetnya putus-putus gitu ya, wah itu kita sangat kesulitan di situ gitu. Karena itu akan merusak gitu ya, merusak komunikasi yang ada gitu. Jadi memang kita sangat berharap gitu ya dengan adanya teknologi 5G mungkin ya ke depannya gitu kan, sekarang sudah ada gitu ya 5G. Jadi teknologi 5G ini mungkin atau 4G atau 5G yang lebih merata di seluruh Indonesia itu akan sangat memudahkan ya atau lebih
mengeneralkan internet sehingga penggunaan VoIP ini bisa lebih optimal. Seperti itu, Ibu. Bu Ratna ada tambahan? Silakan. Ibu izin menambahkan, seperti yang disampaikan oleh Mas Gilang, untuk teknologi VoIP call, memang kekurangannya jika Bapak Ibu sedang berada di lokasi yang jaringan internetnya kurang baik, itu maka komunikasi untuk VoIP call itu akan terputus. Namun tidak perlu khawatir, karena biasanya teknologi kontak center itu tidak move 100% ke VoIP call ya. Untuk layanan premium call-nya tentunya masih bisa diakses, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rana dan Pak Gilang. Bagaimana Ibu Rani? Sudah cukup jelas ya? Baik, nanti mungkin kalau kurang jelas bisa datang ke booth dari Abdi Jaya Integra ya. Baik, berikutnya saya akan berikan satu kesempatan. Oke, Mbak yang pakai masker ya. Oke, boleh silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Saya Tasya dari KPSG Group. Saya mau nanya ke Pak Hendrik. Sebelumnya ini sempat dimention soal multi experience ya. Jadi kan biasa kita cuma dengar mengenai customer experience, tapi hari ini saya belajar hal baru, ada yang namanya agent experience. Nah, tadi sempat saya lihat di slide-nya itu, kalau omnichannel itu kan fokus ke customer service, sementara multi experience ini fokusnya itu ke touch point. Nah, saya mau nanya, how improving multi experience ini bring better touch points atau sebaliknya gitu. Jadi touch point ini tuh apa sih? Dan kemudian pengaruhnya terhadap multi experience ini apa? Thank you. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau tadi kita mungkin fokusnya lebih banyak gimana caranya kita dapat mengimprove customer experience gitu ya. Nah, tentu kita juga perlu memikirkan bagaimana caranya mengimprove employee experience, user experience gitu ya. Dan itu juga penting, kenapa? Karena kita bisa berikan pelayanan yang lebih baik ketika kita mensupport agent-agent kita dengan tools yang lebih tepat. Dan tentunya itu juga nggak cuma di channel tertentu. Kalau misalnya sekarang kita hanya memaksimalkan untuk layanan voice, tapi untuk digital kita nggak siapkan untuk itu. Nah, itu akan menjadi perbedaan experience yang berbeda ketika pelanggan melakukan telepon, pelanggan melakukan chatting, melakukan komunikasi digital, itu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, itu yang perlu kita buat semua channel dapat dilayani dengan experience yang sama. Mungkin itu sedikit jawaban dari bisa saya sampaikan. Baik, Mbak Tasya, apakah sudah jelas? Oke, baik. Terima kasih. Demikian tadi sesi diskusi panel kita ya. Kebetulan masih ada waktu sedikit nih. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Saya mencatat banyak sekali insight yang luar biasa ya, meskipun waktunya singkat dan kami mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak bisa berbicara banyak. Padahal kami yakin sekali Bapak dan Ibu ini pasti semuanya ingin memberikan lebih lagi ya terkait ilmu-ilmu yang di-sharing pada sore hari ini. Saya mencatat tentang bagaimana kita mengoptimalkan customer experience dan juga tentang working experience ya. Kita belajar dari Pak Hendrik Kusuma tentang 4 pilar ya. Yang pertama bagaimana kita mengkoneksikan, kemudian mengorkestrasi prosesnya, kemudian kita bagaimana cara kita memanage resource, dan juga terkait knowledge dan insight-nya. Kemudian dari Pak Armanto juga membahas tentang bagaimana membangun loyal customer ya. Yang pertama kita harus understand tentang customer kita, kemudian bagaimana cara kita mempersonalisasi ya Pak ya. Jadi nggak bisa semuanya itu harus personal sesuai dengan kebutuhan dari customers kita. Kemudian ensure excellence dan juga efisiensi. Dan berikutnya juga bagaimana mengoptimalkan CRM ya Pak ya. Berikutnya dari Pak Nofri kita juga
belajar tentang apa itu augmented reality dan bagaimana bisa dioptimalkan untuk kontak center kita ya Pak ya. Menarik tadi misalkan ide, misalkan kalau ada aplikasi mobile PLN kemudian bisa di-assist dari jarak jauh menggunakan teknologi AR demikian ya Pak ya. Dan mungkin kita bisa kembangkan juga di kontak center kita, terutama terkait mungkin di back office-nya ya Pak ya, dan terutama perusahaan-perusahaan yang menggunakan berbasis teknologi. Baik, kemudian untuk teknologi VoIP yang tadi dipaparkan oleh Ibu Ratna dan juga Pak Gilang ya, dan tentu saja ini memerlukan dukungan dari pemerintah dan juga provider internet ya, karena VoIP ini sangat bergantung pada internet, dan internet yang stabil adalah sebuah dukungan yang luar biasa, terutama untuk efisiensi baik di kontak center maupun untuk customer kontak center itu sendiri. Demikian saya tutup sesi diskusi panel kita pada sore hari ini. Saya terinspirasi ini dari Pak Arman ya, saya pantun juga ya Bapak ya. Ini dibalik, kalau tadi Pak Arman dari Cikini ke Gondang Dia ya. Dari Gondang Dia ke Cikini lewat Kampung Melayu naik kereta. Demikian diskusi panel kita pada sore hari ini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.